Assalamualaikum, selamat pagi. Saya atas nama Hilda Rindomenge ingin menjelaskan tentang pemahaman individu teknik non-tes mengenai daftar cek masalah. Jadi yang pertama pengertian daftar cek masalah. Jadi, daftar cek masalah adalah daftar berisi pernyataan-pernyataan yang merupakan masalah yang diasumsikan biasa dialami oleh individu dalam tingkat perkembangan tertentu. Daftar cek masalah digunakan untuk mengungkap masalah-masalah yang dialami oleh individu dengan merangsang atau memancing individu untuk mengutarakan masalah yang pernah atau sedang dialaminya. Yang berikutnya mengenai beberapa aspek yang berusaha diungkap lewat daftar cek masalah. Yang pertama, kesehatan. Yang kedua, keadaan penghidupan. Yang ketiga, rekreasi dan hobi. Yang keempat, kehidupan keluarga. Yang kelima, agama dan moral. Yang keenam, kehidupan sosial dan keaktifan berorganisasi. Yang ketujuh, hubungan pribadi. Yang kedelapan, muda-mudi. Yang kesembilan, penyesuaian terhadap sekolah. Dan yang kesepuluh, masa depan dan cita-cita pendidikan jabatan. Selanjutnya mengenai pengertian metode inventory atau daftar cek masalah. Jadi, metode inventory atau daftar cek masalah adalah suatu metode untuk mengumpulkan data yang berupa suatu pernyataan atau statement tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu, dan sejenisnya. Di setiap pernyataan yang cocok dengan dirinya diisi cek atau tanda-tanda lainnya yang ditetapkan. Sedangkan pernyataan-pernyataan yang tidak cocok dengan dirinya tidak diisi. Metode inventory atau daftar cek masalah mempunyai persamaan dengan metode kuesioner, yaitu kedua-duanya menggunakan instrumen yang berupa suatu daftar. Kompetensi dan indikator DCM atau daftar cek masalah. Setelah mempelajari DCM, diharapkan peserta bisa memanfaatkan daftar cek sebagai salah satu teknik untuk memahami konseli yang hendak dibimbingnya. Sebagai indikator, peserta telah mampu memanfaatkan daftar cek ditunjukkan dalam menyusun daftar cek sesuai tujuan dan subjek yang dipahami. Yang kedua, mampu melaksanakan asesmen dengan menggunakan daftar cek. Yang ketiga, mampu melakukan analisis terhadap data hasil daftar cek. Dan yang keempat, mampu memanfaatkan data dari daftar cek untuk kepentingan bimbingan. Kelebihan DCM. Yang pertama, metode ini dilaksanakan dan mudah pula cara pemberian markanya dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang diterapkan. Yang kedua, pelaksanaan inventory lebih lanjut dapat menimbulkan self-kritis pada siswa yang mengisi inventory tersebut. Yang ketiga, metode inventory merupakan metode pengumpulan data yang cukup efektif sebab dapat menjaring data yang cukup banyak dalam waktu yang relatif singkat. Kelemahan DCM, para siswa hanya memberikan respon dalam bentuk verbal saja. Yang kedua, pengumpulan data terpaksa hanya tergantung kepada kejujuran dan keikhlasan para siswa. Yang ketiga, seringkali subjek tidak memberikan jawaban yang benar karena adanya beberapa alasan. Langkah-langkah dalam pembuatan DCM. Yang pertama,
konselor menyiapkan bahan sesuai dengan jumlah siswa. Yang kedua, konselor benar-benar menguasai petunjuk cara mengerjakan. Yang ketiga, pelaksanaan mengontrol situasi ruang. Yang keempat, konselor memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan penggunaan tujuan. Yang kelima, memberikan instruksi terhadap siswa untuk mempersiapkan alat-alat tulis. Yang keenam, membagikan lembar daftar cek masalah. Yang terakhir tentang fungsi dari DCM. Yang pertama, untuk memudahkan individu mengemukakan masalah yang pernah atau sedang dihadapi. Yang kedua, untuk mensistematisasi jenis masalah yang ada pada individu agar memudahkan analisa dan sintesa dengan data yang diperoleh dengan cara atau alat lain. Yang ketiga, untuk menyusun program pelayanan konseling agar sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan siswa. Terima kasih. Baik, itu saja pemaparan materi UAS mengenai mata kuliah pemahaman teknik individu non-tes. Sekian dan terima kasih.